Ya, baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan kita boleh jumpa kembali, kita boleh bertemu kembali di dalam program Mesbah Doa Pagi. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang boleh selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita, dan kita boleh terus merasakan bagaimana kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Baik, kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 ya. Ini adalah bagian yang sering kita baca atau bisa menjadi inti atau core di dalam pelajaran kekristenan. Matius 22 ya, ayat 34 sampai 40 dengan perikop hukum yang terutama. Saya akan membaca ayat 34, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat 35, kita bertemu di ayat 40. Ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bersama-sama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan berbahagia kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa melihat ya, ini adalah bagian yang dimana kelanjutan daripada apa yang kita renungkan semalam, bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat masih mencobai Yesus ya, untuk menjebak Yesus supaya Yesus dipersalahkan ya. Kita tahu di mana di dalam kebudayaan ataupun kehidupan orang Israel, mereka sangat menjunjung tinggi ya yang dinamakan dengan hukum Taurat ya, sehingga mereka memakai celah ini untuk menjebak Tuhan Yesus ya. Makanya di ayat 36 mereka mengatakan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat ya. Mereka menjebak Yesus supaya ketika Tuhan Yesus menjawab, Tuhan Yesus istilahnya terpleset gitu ya. Jadi ketika dia menjawab sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, nah Tuhan Yesus pasti akan dipersalahkan. Nah, tapi kita bisa melihat saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana hikmat dan juga jawaban daripada Tuhan Yesus itu sungguhlah luar biasa ya. Ya, bagaimana jawaban yang datangnya benar-benar dari Tuhan dan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya ya. Nah, di sini saudara yang diberkati Tuhan, kita sering membaca ayat ini ya, bagaimana kasih terhadap Allah dan juga kasih terhadap manusia, di mana kita tahu ini adalah inti atau core daripada ajaran kekristenan ya. Bagaimana hidup kita bisa kita pakai untuk mengasihi sesama kita, dan hidup kita persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan ya. Kita bisa melihat saudaraku yang diberkati Tuhan ya, bagaimana cara kehidupan orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus menjawab ya, ketika kamu hidup, maka kamu harus hidup mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Ya, jadi Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa di dalam kedua hukum inilah ya inti daripada ajaran ataupun makna daripada hukum Taurat itu. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat itu. Nah, kita ingat ya saudara yang berkati Tuhan, bahwa Tuhan Yesus
sama sekali tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapinya. Ya. Nah, mari kita lihat saudara yang diberkati Tuhan. Jikalau kita merenungkan di dalam kehidupan kita saudara yang diberkati Tuhan, ya mungkin banyak orang yang berkata bahwa wah, jadi orang Kristen itu gampang, ya. Percaya Yesus, masuk surga dan diselamatkan. Nah, tetapi rupanya saudara yang diberkati Tuhan tidak sesimpel itu ya. Kita harus menjalankan, kita harus patuh terhadap ajaran-ajaran yang diberikan. Ya, bagaimana ajaran-ajaran itu saudara yang diberkati Tuhan sangat-sangat bisa dibilang complicated gitu ya. Jadi di saat dunia mengatakan bahwa balas dendam, kalau orang lain menyakiti kamu harus lebih buat dia disakit lagi. Ya, di saat orang lain mengatakan bahwa yang penting kan harga diri kita. Nah, tetapi kita bisa melihat di sini, ya, bagaimana kita harus bisa menampilkan kasih itu. Ya, kita tahu di mana kita orang-orang percaya yang sudah diselamatkan sudah merasakan kasih itu. Ya, di mana pengorbanan Yesus di atas kayu salib menyelamatkan kita. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang merasakan kasih itu. Amin. Ya, merasakan bagaimana Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Bagaimana Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita yang tidak layak ini. Tetapi kita dilayakkan ya untuk menerima anugerah dari kasih itu. Nah, lalu apa reaction kita? Apa aksi kita yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Ya. Di ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, kita melihat di sini saudara yang berkati Tuhan, kalimat dengan segenap hati. Ya, artinya adalah dengan segenap totalitas kita. Ya, segenap apa yang kita punya. Ya, dengan apa yang kita miliki. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, bagian ini menjelaskan bahwa ketika kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, itu harus dibuktikan dengan totalitas yang full kepada Tuhan. Ya, nah saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali ya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu sepertinya setengah-setengah ya. Ya, ketika kita mungkin berdoa, ketika kita mungkin datang beribadah, ketika kita mungkin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, seringkali ya tanda kutip kita kasih sisa-sisanya kepada Tuhan. Padahal melalui ayat ini ya kita diingatkan Tuhan untuk memberikan sesuatu yang all out, memberikan sesuatu yang segenap ya, artinya seluruhnya kepada Tuhan. Ya, mungkin kita bertanya, ya bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Ya, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya dengan segenap jiwa kita, dengan segenap apa yang kita punya. Kita kasihi Tuhan, ya. Kita renungkan firman-Nya dan kita lakukan di dalam kehidupannya. Ya. Di dalam kehidupan kita, kita lakukan firman Tuhan itu dan kita percaya bahwa itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Nah, semoga ini berkati Tuhan. Ketika kita merenungkan, ya, seberapa banyak firman yang kita tahu, ya, seberapa sering firman yang kita baca, apakah itu hanya di dalam pikiran kita saja, atau mungkin kita berkata, saya kan tahu firman itu, saya kan tahu ayat ini, saya tahu kan bagian ini. Ya, apakah kita sudah menjalankannya di dalam kehidupan kita? Ya, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, buktikan ya kasih kita kepada Tuhan. Buktikan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan hidup benar di hadapannya, ya, dengan hidup yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya mengasihi Tuhan di bibir atau mulut kita saja. Kita mengatakan, oh saya cinta Tuhan, saya cinta Yesus, tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kehidupan kita tidak mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Hidup kita masih jauh dari hadapan Tuhan. Mungkin kita mengatakan, saya kan sering nyanyi lagu rohani, ya, saya kan sering mendengarkan khotbah, tetapi biarlah itu baik saudara yang diberkati, tetapi itu juga harus kita lakukan.
dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai ketika kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi ya, kita tidak benar hidup di hadapan Tuhan. Ya, kita seringkali mendukakan hati Tuhan dan seringkali hidup jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita merenungkan bagian ini. Ya, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Maka respon kita yang sudah diselamatkan, respon kita yang sudah dimenangkan dan dibebaskan, kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, apa yang bisa kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan, mari kita lakukan. Ya, berikan hidup kita kepada Tuhan sebagai bentuk kita sungguh mengasihi Tuhan. Ya, ini kita berkata, saya kan tidak punya apa-apa, saya kan terbatas. Ya, kita seringkali ya jatuh di dalam kedagingan kita. Nah, tetapi sudah yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita memiliki komitmen yang sungguh kepada Tuhan untuk memberikan hidup kita sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita. Amin. Ya, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, marilah kita berikan sebagai bentuk persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku yang berkati Tuhan. Ya, bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, segenap totalitas dan segenap apa yang kita miliki. Nah, ya 38 dikatakan bahwa hukum itulah yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya kita harus mengaplikasikan kasih itu juga kepada sesama kita. Ya, ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi yang kedua adalah saudara yang berkati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan yang kedua kita mengasihi sesama kita. Ya, siapakah sesama kita? Ya, orang-orang yang berada di dekat kita. Ya, baik itu lingkungan terdekat, mulai dari keluarga, orang yang mungkin tidak ada hubungan darah tetapi kita kenal, atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun, saudara, kita harus mengaplikasikan kasih itu kepada mereka. Nah, ini yang berat, saudara yang diberkati Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa melihat kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Wah, ini kalau kita renungkan ya, saudara yang diberkati Tuhan, ini levelnya level tinggi ini ya. Mungkin kita berkata, aduh, diri saya saja belum tercover, diri saya saja mungkin belum terlalu merasakan kenyamanan, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang lain sama seperti dengan diri saya sendiri. Nah, tapi saya akan percaya, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika firman ini ada, ketika perintah ini ada, pasti Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Ya, pasti Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan. Ya, nah, saudara ini berkati Tuhan, saya akan membacakan satu kutipan yang menurut saya ini saya memberkati saya, bagaimana kita mengaplikasikan kasih itu kepada sesama kita. Ya, dikatakan seperti ini. Ya, tidak ada cara lain mengasihi Allah selain kita dengan mengasihi sesama kita. Ya, artinya saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berkata juga tadi saya mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita manusia, nah, maka itu adalah sesuatu yang bohong. Ya, kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita, atau kita tidak mengasihi orang-orang yang berada di terdekat kita. Nah, itu menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Ya, apa yang sudah kita perbuat kepada orang-orang lain? Apa yang bisa kita perbuat juga kepada orang-orang yang berada di sekitar kita dengan kemampuan, talenta, dan juga berkat-berkat yang Tuhan berikan? Marilah kita lakukan. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita mungkin setiap pagi ya berdoa untuk orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, ya kita berdoa untuk negara-negara yang bahkan belum kita tidak tahu, kita berdoa untuk orang-orang yang belum terselamatkan, orang-orang yang masih terhilang. Itu adalah salah satu juga bukti tindakan kita mengasihi sesama.
Ya, mungkin ketika kita jalan-jalan, mungkin ketika kita ada berada di tempat umum, atau kita mungkin berada di dalam kendaraan umum, kita bersapa dengan orang-orang yang belum kita kenal, kita bagikan kasih Kristus kepada mereka. Itu adalah bentuk kita mengasihi sesama kita. Ya, ketika kita mungkin berada di dalam keluarga, kita tahu ada keluarga kita yang kesusahan, kita care kepada mereka, kita peduli, kita tanya kabarnya. Ya, kalau ada teman-teman kita yang mungkin mengalami kesusahan, mungkin kita lihat wajahnya kok tidak ada sukacita, kita tergerak untuk membantu dan juga kita menanyakan. Itu adalah bukti juga bagaimana kita mengasihi sesama kita. Ya, seringkali kita berkata bahwa mengasihi itu hanya dalam bentuk materi. Ya, tetapi saudara yang diberkati Tuhan, ya tidak hanya melalui materi saja, perhatian, kasih, dan bentuk kepedulian kita kepada sesama kita itu juga menjadi sesuatu poin yang penting untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, saya teringat saudara yang diberkati Tuhan, ketika ada seorang pemuda yang kita layani, ya bagaimana dia di dalam keputusasaan hanya menanyakan kabar, hanya menyampaikan sedikit firman Tuhan, dia bisa lepas daripada kekecewaan itu. Ya, dia bisa merasakan kekuatan kembali. Ya, mungkin ada firman Tuhan yang memberkati kita, kita share, lalu kita bagikan kepada teman-teman kita. Yakin dan percaya itu bisa menguatkan. Seberapapun yang bisa kita perbuat, mari saudara, kita lakukan itu untuk mengasihi sesama kita. Ya. Hari ini kita belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mari kita renungkan dan kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.